menikmati datangnya hadirat Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan, lewat kesaksian, dan lewat firman. Amin. Nah, oleh sebab itu saya undang kita berdiri sebentar. Kita ya sudah rindu dengar firman, tapi saya masih rindu untuk kita menyanyi satu pujian bagi Allah kita. Penari bisa mainkan tariannya untuk kemuliaan Tuhan, dicocokkan saja dengan lagunya. Kita bangga karena kita punya Allah. Allah yang menjadi Bapa kita. Sungguh ku bangga Bapa. Amin. Mahasiswa dan para undangan silakan duduk kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih para penari yang baik hati. Tepuk tangan untuk para penari kita. Puji Tuhan. Satu hari mereka akan bergabung dengan para malaikat di sorga dan mereka akan terus menari bagi Tuhan. Amin. Mahasiswa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama melihat tema yang luar biasa pada hari ini. Tema ini merupakan tema yang akan saya patrikan dalam jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya pada tahun yang akan datang, yaitu tahun 2021. Tapi pada waktu mahasiswa Pak Ganteng ini, Gideon, dia datang, saya bilang, kau pulang sudah bawa tema ini supaya jadi berkat bagi para mahasiswa. Berikan kemuliaan bagi Allah. Mahasiswa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika hari ini kita menjadi mahasiswa, tercatat sebagai mahasiswa STT Walter Post dan berjalan seperti biasa-biasa, dan kita tidak buat apa-apa, tidak hidup dekat dengan Tuhan, tidak punya sesuatu yang spesial, kita mau bikin apa untuk Tuhan Yesus dalam dunia ini? Oleh sebab itu Tuhan memperkenalkan firman Tuhan pada sore hari ini supaya kita kenal diri kita. Kalau kita adalah anak-anak muda yang biasa melakukan dosa, yang biasa hidup dengan kemalasan, yang biasa melakukan apa yang tidak disenangkan oleh Tuhan, hari ini engkau berubah karena engkau adalah mahasiswa yang ditempatkan Tuhan untuk menggetarkan dunia ini. Tapi jika kita hidup biasa-biasa, kita tidak bisa menggetarkan dunia. Tapi puji
syukur kepada Tuhan. Tuhan datang dalam kitab Imamat untuk menegur kita, membawa kita kembali untuk melihat betapa baiknya Tuhan untuk kita. Kitab Imamat, firman Tuhan menyatakan di latar belakang kitab Imamat. Kitab Imamat punya hubungan erat dengan kitab Keluaran. Kitab Keluaran adalah kitab yang selalu disebut-sebut sebagai kitab Exodus. Kitab yang dimana bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, ya. Oleh sebab itu dikatakan Exodus, keluar, ya. Mereka keluar dari pembuangan. Mahasiswa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Keluaran sangat erat sekali dengan kitab Imamat. Bukan sengaja disusun-susun dan Imamat mendapat urutan ketiga dan Keluaran urutan kedua. Tidak. Tapi kitab Imamat dengan kitab Keluaran sangat dekat karena mereka dua punya hubungan yang sangat erat. Firman Tuhan, latar belakang kitab Keluaran merupakan kitab di mana mereka keluar dari pembuangan, keluar dari perbudakan, dan mereka mau mencari hal-hal yang spesial di dalam Tuhan. Oleh sebab itu di ujung daripada kebenaran firman Tuhan yang ada di kitab Keluaran, Alkitab berkata bahwa Musa dan bangsa itu membuat satu tempat bagi Allah, yaitu kemah suci. Kemah suci itu hadir supaya bangsa itu mendapat ketenangan. Kemah suci itu ada supaya bangsa itu dapat menyembah Tuhan. Dan pada kitab Imamat, Alkitab berkata bahwa kitab Imamat juga ditulis oleh Nabi Musa. Betul, karena 5 kitab pertama itu tercatat penulisnya adalah Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, selalu disebut bahwa ini merupakan kitab-kitab Musa, karena Musa yang menulisnya. Tapi firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa kitab Imamat secara khusus mempunyai satu tema spesial, yaitu kekudusan. Kekudusan. Coba kita sebut sama-sama. Kekudusan. Nah, kekudusan ini merupakan spesial berkat yang diberikan oleh Tuhan supaya kita menjadi mahasiswa yang dahsyat dan luar biasa. Bukan biasa-biasa. Mungkin pertama kita lahir dari mama sebagai satu makhluk hidup yang biasa. Tapi firman Tuhan katakan waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita dibawa untuk mengenal terang Kristus yang ajaib. Membawa kita keluar, membawa kita untuk berbeda dari dunia ini. Oleh sebab itu mahasiswa, ada hal yang spesial di kitab ini untuk kita. Coba kita lihat di dalam kitab Imamat pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-12 sebelum 13. Alkitab berkata apa di situ? Sudah fokus sama-sama di dalam kitab ini? Kitab Imamat. Sudah buka? Amin. Baik, kalau sudah buka kita baca bersama-sama kitab Imamat pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya. Dia membakar segala lemak korban keselamatan. Amin. Mahasiswa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jaga api tetap menyala. Firman Tuhan menjelaskan di dalam kitab Ulangan, kitab Keluaran, pasalnya yang ke-40 ayat yang ke-36. Alkitab berkata bahwa bangsa itu menghadap Tuhan, Musa pun menghadap Tuhan, dan pada pasal 40 ayat 34 katakan bahwa awan meliputi mezbah itu sehingga Musa sendiri tidak bisa masuk ke dalam, karena ada kekudusan yang luar biasa terjadi di tengah bangsa itu, karena mereka membangun bagi Allah kemah suci. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tantangan tanah dan negeri kita banyak tantangan. Ada air mata, ada tangisan, ada penindasan, ada diskriminasi, ada banyak-banyak hal. Kita punya emas tapi tidak biasa pakai emas. Kita punya permata tapi jarang pakai permata. Tapi saya mau kasih tahu sama mahasiswa generasi muda, saya mau kasih tahu, satu hari nanti engkau jalan di atas emas. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Edo Kondologit bilang, ya, berenang di atas minyak, terus apa? Tidur di atas
emas. Tapi bukan kita punya, kita hanya punya buah-buah pinang. Mama dong hanya jual buah pinang, habis itu dong makan satu dan duduk sampai malam, besok dapat 1.000, 10.000. Itu cukup bagi mereka. Tapi sebenarnya ada yang lebih dari itu, tapi mereka tidak punya. Tapi firman Tuhan kasih ingat kita bahwa surgamu lantainya, jalannya dari emas. Tepuk tangan bagi Allah kita. Hari ini mungkin orang akan mengambil semua yang dalam dunia ini, tapi Tuhan memberikan spesialisasi kepada kita. Kita ada di kota ini untuk belajar. Belajar apa? Belajar firman Tuhan. Amin. Kita mau belajar firman Tuhan. Kita bukan belajar matematika, ilmu pengetahuan biasa-biasa, fisika, biologi, bukan, saudara. Kita belajar Alkitab, mengenal Tuhan lebih dalam. Siapa itu Elohim? Siapa itu El Shaddai? Siapa itu Jehovah Jireh? Tapi kita biasa-biasa saja. Setan datang tabrak kita, kita terlempar. Coba maju sini, anakku Robi. Setan datang tabrak kita, kita jatuh. Ya? Siapa yang badan besar di sini, Kak? Ada. Kakak maju ke depan coba. Iya, kok. Ini tepuk tangan untuk dia. Ya. Daud pernah kalahkan Goliat. Dia bilang, engkau punya tombak, leming dan pedang, tapi aku punya nama Allah barisan tentara Israel. Jadi Goliat. Ya. Dia olahragawan, di para atlet, di tiap pemain sepak bola mereka ada acara refreshing. Setelah bermain sudah capek sekali, mereka akan refreshing. Refreshing artinya segarkan kembali tubuh mereka. Jadi yang berat bisa pikul yang ringan. Tapi yang parah, yang ringan bisa nggak pikul yang berat? Bisa. Betul? Tapi saya bisa pikul dia. Coba sih. Balik lagi. Oke, terus tetap. Silakan duduk. Mahasiswa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada hal penting. Kita biasa saja, tapi kuasa Tuhan lebih dahsyat dan ajaib. Walaupun engkau dianggap remeh oleh orang lain, manusia menganggap engkau kecil, manusia menganggap engkau tidak ada, tapi engkau ada di tanah ini. Amin. Tepuk tangan bagi Allah. Nah, ada hal yang lebih penting lagi. Kalau kau tidak punya kuasa Tuhan, kau lebih kecil lagi, malah hilang lagi. Ya. Oleh sebab itu kita perlu punya kuasa Tuhan. Alkitab berkata, hari ini kita ada di Sekolah Tinggi Teologi Walter Post. Kita belajar teologi, artinya ilmu tentang Tuhan, belajar tentang Tuhan. Tapi kalau kita masih ada malas-malas, kapan kita tahu bahasa Ibrani? Malas-malas, kapan kita tahu bahasa Yunani? Malas-malas, kapan kita tahu bahasa Inggris? Malas-malas, kapan kita menjadi pembicara atau pelayan yang bisa muncul dan bisa hadir di mana-mana? Kita harus belajar, ya, belajar. Tetapi lebih daripada itu, firman Tuhan katakan bahwa kita lihat firman Tuhan ini, dia punya spesial. Bagaimana kita jaga api supaya tetap menyala? Alkitab berkata bahwa bait suci, kemah suci itu ada api. Ada api. Saya ajak kita untuk lihat referensi ayat di dalam kitab Keluaran. Kita buka sama-sama dan kita baca di kitab Keluaran. Pasalnya yang ke-40. Ayatnya yang ke-38. Kita buka kitab suci dan kita lihat bersama-sama bagaimana Allah bekerja di tengah-tengah kemah suci untuk menolong bangsa Israel. Sudah buka? Amin. Ya, kita baca sama-sama di kitab Keluaran pasal 40 ayatnya yang ke-38. Baik, kita baca sama-sama. Sudah dapat? Amin. Amin, putus-putus belum dapat baru. Oke, sama-sama 1, 2, 3. Sebab awan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel.
pada setiap tempat mereka. Mahasiswa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, para undangan, firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa kemah suci yang dibuat oleh Nabi Musa bersama bangsanya, siang hari ada awan di atas, awan menutupi kemah itu, sehingga Nabi Musa yang pemberani itu, dia tidak bisa masuk. Dan satu waktu kejadian yang sama, dia mau jalan, dia lihat begini, dia lihat ada semak belukar menyala-nyala. Dia mendekatinya, tapi Tuhan bilang, lepaskan kasutmu, karena tempat yang engkau berdiri suci adanya. Amin. Anak Alkitab berkata bahwa sementara engkau berjalan, kalau engkau jaga hidupmu suci di hadapan Tuhan, Tuhan hadir di situ. Tuhan yang akan menegakkan segalanya bagimu. Masa tidak ada odol saja kau tidak mau jadi mahasiswa? Ya. Jemur kolor-kolor hilang, terus tidak mau jadi mahasiswa. Satu hari kau pakai kolor, baju hilang. Satu hari kau pakai baju yang warna yang kau sayang itu, kenapa sih? Amin. Amin. Ada hal yang lebih penting selain itu. Firman Allah katakan ada 3 hal. Kita dengan cepat merenungkannya. Alkitab berkata di dalam ayat yang ke-12, ayat 13 merupakan tema kita. Ayat 12 merupakan isi firman Tuhan itu. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Bagaimana supaya tidak dibiarkan padam? Alkitab berkata tiap-tiap pagi para imam harus melaksanakan tugas. Untuk bawa apa? Bawa apa? Coba sebut sama-sama. Bawa apa? Ada yang bilang bawa handuk. Bawa kayu. Api mau menyala harus ada kayu di mezbah Tuhan. Amin. Kayu harus ada di atas mezbah. Kalau ini mezbah, di atas ini harus ada kayu. Kayu harus ada. Bangsa Israel punya mezbah itu tempat untuk menaruh korban itu dari batu, susur batu sampai ke atas 12 tingkat. 12 batu, setelah itu mereka taruh kayu. Mahasiswa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan Kristus melambangkan satu kayu yang dipasang di atas bukit Golgota. Amin. Di atas mezbah Golgota itu ada kayu yang terpasang. Semua di dalam kitab Perjanjian Lama menggambarkan kehadiran Tuhan sebagai korban persembahan bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu, jika hari ini kita menjadi mahasiswa yang ringan-ringan, pemalas-malas, ya, tidak mau belajar lebih dalam, sehingga tidak bisa mengetahui lebih jauh, kita menjadi mahasiswa yang pesimis. Ya, nanti kakak kau yang khotbah sudah, ya, nanti kakak kau yang pimpin pujian sudah, saya nanti aja, nanti kakak kau yang menari sudah, kakak terus yang menari. Kalau kakak dia jadi kakak tua, dia sudah tua, kau suruh dia menari terus dia menari. Kakak sudah tua dia menari bagaimana? Ya. Mahasiswa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus bawa kayu kita kepada Tuhan. Kita harus berkorban. Kayu melambangkan sesuatu yang kita bawa untuk kasih kepada Tuhan dan tidak bisa diambil lagi, karena dia akan habis di sana. Berikan kemuliaan bagi Allah. Kasih sesuatu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, akan menjadi korban persembahan, akan menjadi berkat bagi saudara dan saya. Kembali efeknya akan kembali. Firman Tuhan katakan di dalam ayat 8, ayat 7, dikatakan bahwa anak-anak Harun akan makan persembahan korban itu kembali. Mereka punya hak. Ya, mahasiswa, kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, kita akan kena efek dari persembahan korban kita kepada Allah. Berikan kemuliaan Allah. Kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, ada yang kita korbankan bagi Tuhan. Tiap pagi kita bawa kayu kita, saat teduh kita kepada Tuhan, bawa hati kita kepada Tuhan. Malas-malas bangun, tapi sudah jam sudah bangunkan kita. Kita bangun dan menyembah Tuhan. Berdoa bagi kampus, berdoa bagi ketua STT, berdoa bagi para dosen, berdoa bagi tukang bersih lapangan ini, berdoa bagi tukang bunga, berdoa bagi semua. Kita berdoa. Wah, indah sekali pagi-pagi. Ya.
Kayu apimu adalah saat teduhmu kepada Tuhan. Engkau punya waktu pagi-pagi kau bawa bagi Tuhan. Kau tidak punya apa-apa, tapi engkau bisa bawa kayu kepada Tuhan. Kau bawa, kau punya saat teduh itu kepada Tuhan. Sehingga waktu pagi hari ada orang yang malas berdoa dan loyo-loyo, tapi engkau segar bagi Tuhan. Karena engkau punya saat teduh kepada Allah. Berikan kemuliaan bagi Allah. Berikut Alkitab berkata, bagaimana supaya tetap menyala kalau kayu saja yang ada di atas? Alkitab berkata, atur setelah ada kayu, atur korban-korban itu, taruh dengan baik. Korban ini firman Tuhan katakan, korban taruh di atasnya, dan biarlah korban itu yang berlemak. Alkitab berkata bahwa Habel membawa persembahan kepada Allah, lembu tambun yang berlemak. Kain bawa apa? Kain bawa betata sama betatas, keladi, ya, dia bawa. Apakah betatas tidak mempermuliakan Tuhan? Apakah lembu tambun itu, kambing domba itu yang memperkenankan Tuhan? Tidak. Tapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Apakah dia datang dengan hati yang sungguh kepada Tuhan? Ternyata firman Tuhan menyatakan kepada kita satu pengertian. Firman Tuhan katakan kepada kita bahwa sesuatu yang penting. Alkitab berkata, tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atas, dan membakar segala lemak korban keselamatan. Mahasiswa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, periode ini orang harus digetarkan. Periode ini orang harus mencium aroma segar dari kampus ini. Amin. STT Walter Post orang harus kenal. STT Jeffrey Makassar, ambulans dari rumah sakit Islam bawa orang sakit. Orang sakit yang dirasuk setan. Di Makassar, di kota Ujung Pandang itu, mereka tahu bahwa ada rumah sakit di tengah-tengah kota di jalan Gunung Merapi. Rumah sakit itu namanya STT Jeffrey Makassar. Orang yang dirasuk setan di rumah sakit Islam akan dibawa di ambulans masuk. Saya kaget. Saya belum pernah lihat karena saya waktu itu baru masuk di STT itu. Ambulans masuk. Mahasiswa yang lama-lama bilang, oh itu orang sakit. Langsung ke rumah satu hamba Tuhan, yaitu Pak Nyoman Enoh almarhum. Beliau spesialisasi okultisme, kuasa gelap. Pemuda mahasiswa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ambulans turun, orang itu dia tambah bergetar, ya, bukan sakit biasa tapi dirasuk setan. Dan bapak-bapak haji yang antar dia itu bilang, anu jenisnya ini, parah sekali. Pak Nyoman Enoh bilang, orang Bali dia bilang, taruh di situ, biarkan dia duduk. Kalau setan tidak bisa lari dia. Tuhan Yesus ikat itu. Dia duduk di situ, dia lihat dan dia mau berdiri, mau tempeleng Bapak Pendeta. Pendeta angkat tangan dan dia terbaring. Dia jatuh dan akhirnya sadar dan pulang. Belum didoakan, baru angkat tangan. Berikan kemuliaan bagi Allah. Yesus. Saya bilang Yesus, kau bilang Yesus. 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 Ini tidak loyo-loyo, baru setan datang dia bilang, iya kuliah siapa yang datang? Kita mahasiswa STT kok takut sama setan? Setan harus takut kita. Bilang, setan takut saya. Nah, lihat tidak ada yang bilang setan. Tepuk tangan bagi kita. Setan takut saya. Bagaimana ini kita bilang setan takut kau? Wah, bagaimana itu? Lampu begitu mati di kampus, dia bukan berdiri baru dia bilang tenang, tapi dia bilang kamu lihat. Aduh, saya lihat ada ini. Kau bawa kayu kepada Tuhan sehingga dia akan terbakar sampai habis. Yang kedua kita berkata, firman Tuhan berkata bahwa kau bawa korban kepada Tuhan, taruh di atas korban itu,
sehingga ada keharuman yang keluar. Korban itu adalah kopu hidup sendiri, bawa kepada Tuhan, supaya dia terbakar di atas mezbah. Yang kaskado dari dosa itu tak bakar habis. Amin. Iya. Ini kita terus pelihara dosa, lari ke pinggir pagar, turun ke bawah sana, kita tarik rokok sedikit. Di Makassar, teman-teman saya dulu, sambil dia lihat ada dosen lewat, ada mahasiswa lewat. Di Makassar itu terjadi. Bawa narkoba masuk ke kampus, isap di dalam kamar mandi. Tapi di sini tidak. Sini orang baik-baik ya. Nah, mahasiswa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada hal-hal lain yang kau bawa dari kampung, kemalasan. Ada hal-hal lain yang engkau mungkin letih lesu belajar, ya, tidak mau belajar dengan teman, sahabat, atau kau pakai barang-barang sendiri, kau lebih senang dan kau diri sendiri, kau tidak sayang orang lain. Super mie ada 3, kau kasih 1, kau tidak akan kelaparan. Amin. Hidup berbagi itu tanda bahwa kau sedang kasih kau hidup di atas mezbah Tuhan untuk tak bakar terus dan jadi berkat terus. Berikan kemuliaan bagi Allah. Jenis korban yang dibawa itu adalah jenis terbaik. Korban itu adalah kau hidup sendiri, kau bawa kepada Tuhan di atas mezbah Tuhan, sehingga waktu terbakar begitu hangus, ada yang hangus, tetapi ada aroma yang keluar dari korban itu. Amin. Kita bakar itu wam itu, wekina itu. Amin. Saya paling senang sekali kalau orang bakar, ya, cium dia punya aroma itu. Jangan cium saja, kau tunggu sedikit masa kau makan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Alkitab berkata bahwa anak-anak Harun diharuskan untuk makan dari bagian korban itu. Kenapa saudara? Karena mereka punya bapak itu adalah pelayan yang selalu menyambut korban-korban dari umat dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Tetapi hari ini kita sendiri diajak oleh Tuhan untuk membawa korban kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam kitab surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu memberikan hidup persembahan yang hidup, ya, yang kudus. Itulah persembahan yang berkenan, itulah ibadah yang sejati, yang berkenan kepada Allah. Mahasiswa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, korban yang sesungguhnya adalah hidup kita. Kalau di dalam hidup kita ada hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, waktu kita tidur di atas mezbah itu, dia akan terbakar dan semua yang tidak beres itu akan hangus. Tetapi ada aroma yang keluar dari korban persembahan itu. Berikan kemuliaan bagi Allah. Dari kampus ini orang harus mengenal Tuhan Yesus. Orang harus tahu, orang kalau mau usir setan, kerasukan setan, datangnya ke sini. Amin. Orang yang putus asa datangnya ke sini. Karena di sini ada mahasiswa yang dapat memberikan jalan keluar, solusi. Amin. Tapi juga mahasiswa yang kekurangan duit, uang kuliahnya atau uang SPP-nya terlambat, dia bisa datang ke satu kamar. Amin. Karena ada teman-teman yang punya hati suka berbagi. Amin. Nah, pelit atau skakar ini juga dosa. Ya. Kita punya kelebihan, kita lihat teman ada susah, dia pegang kepala sampai salah dia mau kasih dia kepala di batu di kepala. Tapi kita tidak bisa tolong dia. Dia tidak punya Indomie, kita ke sana baru dia ke sini baru dia tanya, "Kawan, Robi kok ada Indomie?" Robi bilang, "Aduh kawan, habis." Terus dia bilang, "Itu ada 1 karton di atas." Ya. Robi bilang, "Oh iya sudah habis sudah." Ya, Robi tidak seperti itu ya. Ini contoh saja. Mahasiswa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, korban bakaran yang kita bawa kepada Tuhan adalah hidup kita sendiri, seperti yang digambarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukankah dia menjadi korban persembahan? Dia menjadi anak domba Allah. Amin. Dia memberikan dirinya di mezbah Allah di Golgota, menjadi korban satu-satunya, pertama dan utama untuk menghapus dosa manusia. Dan korban itu berkenan di hati Tuhan.
karena harumnya sampai ke sorga. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Pada waktu kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, kuliah sungguh-sungguh. Jangan-jangan sampai kita lulus lebih dulu, karena semua SKS kita selesai lebih cepat. Mahasiswa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang penting yang dirindukan oleh Tuhan terjadi kepada kita di dalam hidup ini. Yang ketiga, Alkitab berkata, firman Tuhan menyatakan kepada kita di dalam ayat 13, coba kita baca. Alkitab berkata kepada kita, sama-sama baca ayat 13, 1, 2, 3. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Mahasiswa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Senak 2020-2021, biarlah engkau membuat sesuatu yang membekas di hati para dosen, lebih-lebih lagi membekas di hatinya Tuhan. Amin. Engkau buat sehingga ada orang, ada mahasiswa, ada tetangga yang kenal Robi ini betul. Bapak kasih tahu kau mau jadi berkat atau jadi kutuk bagi orang. Itu ditentukan hari ini. Senat 2020-2021 harus membekas. Rumput belum tinggi kau sepotong lagi. Amin. Bunga tidak memekar, berarti tanahnya rusak. Gemburkan sehingga bunga itu mulai keluar. Dan dosen dia lewat dan dia katakan bahwa taman ini selama 2020-2021 bunga ini segar. Karena ada orang-orang yang rela untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kecil. Amin. Alkitab berkata, jika engkau setia dengan perkara kecil, Allah akan mempercayakan perkara besar untukmu. Berikan kemuliaan bagi Allah. Setia dengan perkara kecil, bawa kayu di atas mezbah, bawa korban tiap-tiap hari, bawa kayu tiap-tiap pagi, tapi hidup kita juga tiap-tiap hari kita bawa kepada Tuhan, sehingga ada koreksi dari Tuhan, ada Tuhan memeriksa kehidupan kita, sehingga iblis tidak sempat menyentuh kita. Tuhan menyentuh kita untuk kekudusan kita terjadi. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Bahkan pasang tepuk tangan terus untuk kemuliaan Allah kita. Nah, mahasiswa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus bikin beda. Mungkin baju alma maternya biru sampai Tuhan datang, tapi kau hidup selalu seperti pancaroba. Ada sesuatu yang berubah. Orang katakan, aduh aku suka. Orang makan es krim kayak mau makan sampai kayu-kayunya. Robi Toko datang. Aku suka. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Ada waktunya Tuhan mau suka sama kita. Mainkan satu dada. Tekan satu. Satu lagi. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Stop dulu. Lagu ini punya kata bahwa Tuhan, ini sapu hidup. Kau buat sudah sesuka-sukamu. Kita mau hidup sama Tuhan Yesus, ya. Nopasi Yesus itu, ugatame itu, supaya dia pakai kita sesuka-sukanya. Amin. Nah, orang yang pergi ke dukun, dia minta supaya setan pakai dia sesuka-sukanya. Makanya mukanya kayak setan. Jalannya saja sudah kayak pergi ke neraka. Dia bilang, ke gereja. Dia bilang, neraka. Model jalannya saja jalan ke neraka. Semangat bagi Tuhan, amin. Iya. Jangan malas-malas. Orang malas itu dosa. Kau tunda pekerjaan PR, apa namanya itu? Tugas-tugas yang engkau kerjakan, paper itu kau tunda, itu dia akan numpuk. Satu minggu numpuk lagi. Terus bilang, aduh, malas sekali, ini TTK apa ini? Kau yang ditanya, kau itu mahasiswa kah apa ini? Amin. Harus ada yang berubah. Hari ini kita malas, besok tidak malas kau pulang. Amin. Itu suruh malas kau pulang. Saya mau rajin. Amin.
Karena kita mau lihat sesuatu terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu yang pemuda-pemudi mahasiswa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sesuatu yang penting harus terjadi dalam hidup kita. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Kita baca sekali lagi ayat ini menjadi kekuatan bagi kita. Mazmur Imamat 6 ayat 13, Alkitab berkata, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Kita artinya harus dijaga, artinya kita waspada, ya. Keadaan bisa selalu berubah-ubah. Jadi kita jaga supaya kita tetap semangat, tetap melayani Tuhan, tetap menjadi berkat bagi sesama. Biar kau sudah punya ada recehan, saya punya pengalaman. Saya ini mahasiswa juga, ya. Sepatu sudah bolong, sepatu di bawah sudah bolong waktu saya kuliah di Makassar. Tapi saya harus pergi karena tugas mahasiswa harus pergi melayani. Jadi saya jalan. Waktu hujan ini saja melayani. Angkat sepatu begini karena depannya bolong. Tapi di atasnya saya semen sampai mengkilap. Begitu sampai di tuan rumah tempat di mana saya melayani, wah, baru saya injak bye-bye. Baru dia bilang, hamba Tuhan luar biasa. Padahal sepatu bolong. Tapi juga ada caranya. Kalau kita orang-orang yang suka naik di mezbah Tuhan dan tak tidur di mezbah Tuhan dan tak pakar di mezbah Tuhan, ada caranya untuk minta kepada Tuhan. Ngomong-ngomong saja kau sendiri. Jadi tengah malam saya bilang, Tuhan, ada sepatu ini kalau tunggu sampai bulan depan ini bolongnya tambah besar. Jadi bagaimana ini Tuhan? Ngobrol-ngobrol saja sama Tuhan. Dan akhirnya satu hari satu teman mahasiswi dia datang, dia bilang, kawan, ini ada berkat. Saya bilang, ya ini kalau cewek yang kasih dong, ada punya segala macam. Kau bawa sana berkat kayak itu kau bawa sana. Dia bilang, ini kita mau melayani, ini berkat ini. Saya ulang tahun, dia saya mau berkati kau. Jadi sudah kita pergi makan dan dia kasih berkat. Saya diam-diam saja. Saya bilang, oh Tuhan, ini mungkin yang uang sepatu. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ada caranya Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk tolong kita. Jadi jangan selalu kau bicara saja, kau pakai sampai mentok. Pakai mentok. Karena tinggal minta-minta. Mazmur 37 ayat 25 katakan, keturunan orang benar dijaga Tuhan, tidak sampai meminta-minta. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Belum pernah kulihat keturunan orang benar meminta-minta. Ya, Tuhan selalu jaga. Oleh sebab itu kita harus hidup dengan caranya Tuhan. Mahasiswa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 2020-2021 kita praktekkan. Naik di mezbah Tuhan. Amin. Bawa kayu, bawa dirimu sebagai korban persembahan. Tampakkan sampai ada aroma yang keluar dari kopi hidup. Sampai orang suka-suka kau. Amin. Bukan suka untuk pacaran, bukan. Tapi suka akan engkau. Karena ada kehidupan yang mengharumkan nama Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Mahasiswa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah pada sore hari ini kita punya sesuatu yang penting. Mungkin engkau orang biasa, datang dari kampung halaman yang biasa saja, tidak juga terkenal di dunia ini. Tapi Allah sangat mengenalmu. Papa mamamu sangat dikenal oleh Tuhan, karena mereka telah mengangkat tangan dan mendoakanmu, agar satu hari engkau jadi berkat bagi banyak orang. Hanya ada hal-hal penting yang Tuhan kasih tahu hari ini. Ya, kalau hidup dengan dosa, engkau tidak bisa melayani dengan kuasa Tuhan. Tapi waktu engkau belajar mengatakan, Tuhan, aku mau menjadi korban di atas mezbahmu, maka tiba-tiba aroma yang harum itu keluar dari hidupmu dan membuat banyak orang terpesona, dan mereka mau datang menjumpai engkau karena ada kuasa Tuhan keluar dari hidupmu. Alkitab berkata waktu Yesus jalan, Yesus melewati satu kota, perempuan yang pendarahan itu katakan, tidak, aku harus menjumpai dia. Tidak, aku harus menjumpai dia. Karena berjumpa dengan Yesus ada kesembuhan. Amin. Berjumpa dengan Yesus. Yesus melewatinya. 12 tahun pendarahan itu dia bilang, asalku jama ujung jubahnya saja.
Imannya luar biasa. Dia tidak bilang, Tuhan tolong kasih kopuk tangan di atas sapu kepala. Tidak. Tapi dia bilang, biar dia jalan saja karena dia Tuhanku. Biar aku jamah saja ujung jubahnya. Imannya luar biasa. Amin. Dan Alkitab berkata, Yesus katakan, siapakah yang menjamah jubahku? Karena ada kuasa yang keluar dari jubahku. Kuasa yang keluar. Berikan kemuliaan. Di hidupmu ada kuasa. Ini barang dia mati. Ini tanda tidak ada kuasa. Artinya mic ini belum connect. Kalau dia connect ada kuasa. Tes. Oh, ada kuasa. Amin. Ya. Alkitab berkata bahwa Yesus memperkatakan bahwa siapa yang menyentuh jubahku? Murid-muridnya katakan, guru, banyak orang kok. Itu gaya Petrus. Banyak orang. Tapi Yesus tahu, karena dia punya hati yang menyentuh setiap pribadi. Banyak orang, tapi Yesus tahu. Kau punya hati model apa, dia tahu. Amin. Kau punya hati yang hancur dan katakan, Tuhan, aduh, Pak Pendeta yang kau bilang itu saya paling malas sudah, tolong mama. Saya paling malas sudah. Saya malas itulah yang dong kasih saya ke STT ini. Kau stop sudah jadi pemalas. Kau berubah sudah. Jangan kau jadi korban pemalas. Tapi kau mau menjadi orang yang diubahkan Tuhan. Kau mau katakan, mesbah Tuhan, mari, aku adalah korban. Aku akan membawa kayu bakar saat teduhku tiap pagi kepadamu. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Bunyikan satu nada, kita angkat satu puji.